Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya masyarakat Indonesia punya tontonan yang sangat-sangat seru begitu kan ya. Bagaimana tidak seru, kita lihat saja beberapa video yang sudah viral hari ini ya terkait dengan anggota DPD. Mereka lagi ricuh soal pembahasan tata tertib pemilihan pemimpin DPD ini. Nampaknya saling rebutan begitu kan ya. Masalah soal palu yang ada di Bapak Lanyala di situ begitu. Itu menunjukkan bahwa tontonan yang sangat-sangat seru begitu. Di saat ekonomi saat ini lagi terpuruk, malah pemimpin-pemimpin kita ya DPD ini begitu kan. Malah rebutan saling rebutan palu di situ. Ada apa ini begitu kan? Ini gimana? Ini sidang apa mau ricuh begitu kan ya? Ini sidang mau tawuran. Ini apa coba bayangkan? Ini memalukan sekali bagi rakyat Indonesia. Sangat memalukan bagi bangsa kita begitu kan ya. Masalah sidang pembahasan tata tertib pemilihan pimpinan DPD saja ricuh. Apalagi masalah soal pemilihan DPD ini. Ini gimana logikanya? Kok saling ingin memimpin begitu kan ya? Jadi saya kira inilah menurut saya pribadi ya tontonan yang sangat seru di situ begitu. Apakah tidak malu bagi bangsa kita ya? Apakah tidak malu seperti itu terus begitu kan? Makanya saya katakan sejak awal bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ya, seperti DPD saja sudah ributnya luar biasa ya. Apa urgensinya? Mending kalau ribut seperti itu bubarkan saja DPD. Itu aja kok repot begitu kan. Ini gimana coba? Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa mereka ingin menguasai begitu kan. Padahal ya urgensi dari DPD apa? Fungsinya itu apa kepada rakyat di situ begitu kan. Ya menurut saya pribadi ada DPD atau tidak, saya rasa ya tidak ada masalah, cukup DPR aja begitu kan ya, biar satu fungsi di situ begitu kan. Kalau hanya otonom yang kemudian dibentuk oleh mereka ya di berbagai daerah, apa hasilnya dan outputnya sekarang ini begitu. Ini kok ricuh masalah soal-soal ya begini-begini doang begitu kan ya. Ini ricuh soal-soal begini doang. Ada apa begitu? Nah, mestinya saya pribadi berasumsi begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini sebagai pembelajaran bagi siapapun di situ begitu kan ya. Sebagai pemimpin, nggak usahlah saling rebutan-rebutan masalah palu seperti itu ya. Jangan lalu kemudian rebutan sana sini begitu. Nah, pada rapat paripurna ini DPD ini ricuh ya, dianggap sebagai saling satu. Ketika mereka diputuskan masih belum diketok palu oleh Lanyala. Kabarnya begitu ya. Bahkan ya ini palu sidang katanya nyaris melayang hingga anggota hampir baku hantam. Ya. Ini kok palu saling rebutan di situ begitu kan. Ya mending di rumah aja buat palu sendiri, rebut sendiri, ketok sendiri di situ begitu. Ya semakin hari semakin menunjukkan ketidakjelasan pemimpin kita begitu kan. Kalau seperti ini kan menandakan bagaimana? Menandakan bahwa orang-orang sekarang ini ingin memimpin terus ya, ingin memimpin terus begitu kan. Apakah tidak memalukan bagi bangsa kita, bos? Ya, malulah dikit di situ begitu kan. Malulah ya, masa hal-hal seperti ini terus-menerus melakukan rebutan sana sini begitu kan. Ini kan masalah pembahasan, mau disetujui atau tidak begitu kan, tergantung siapa yang memilih, kan begitu logikanya. Jadi mekanisme ini diatur agar ya semua orang bisa memimpin. Nah, nampaknya inilah akibatnya ya. Kalau hasil musyawarah ya yang kemudian menurut saya pribadi hanya rebutan jabatan begitu kan ya. Masa rapat paripurna di PDRI ricuh seperti ini, ada apa di situ begitu kan? Mestinya kan orang-orang akan melihat seperti itu begitu. Ini memalukan sekali begitu kan. Ini
memalukan begitu. Jadi artinya apa? Saat ini banyak orang yang masih bingung begitu kan ya. Apa hasil dari kinerja mereka? Apa hasilnya begitu? Kalau semuanya begitu kan toh pada hakikatnya saling menjadi rebutan jabatan sana sini. Apa dari ini semua? Kan begitu logikanya. Mau bentuk otonom daerah yang kemudian dikelola oleh DPD atau bagaimana begitu? Apa kinerja hasil dan output yang ada di lapangan? Jangan-jangan ini buangan anggaran saja begitu. Ya, inilah politik saat ini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, para pemimpin kita menunjukkan ya dan memalukan sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ricuh di sidang paripurna DPD RI berawal ketika Lanyala sempat acukan interupsi senator ya. Bahkan rapat paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah DPD RI masa sidang 5 2023-2024 diwarnai hujan interupsi dari sejumlah senator kepada Ketua DPD Lanyala Mataliti hingga hampir ricuh saat ini. Kericuan tersebut Lanyala membacakan rencana perubahan tata tertib yang dikerjakan oleh Pensus ya, Tantatib maupun Timja Tatib ya. Tata tertib itu berkaitan dasar hukum sistem. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih fungsi dari DPD ini untuk rakyat? Apa pekerjaan mereka, outputnya untuk rakyat? Merumuskan apa? Nah, itu kayak menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ya, semakin menunjukkan rebutan seperti ini, semakin menunjukkan bangsa kita, pemimpin kita, ya, mempertontonkan nuansa-nuansa kekuasaan mereka itu sendiri, begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi, ya, nggak rebutan-rebutan seperti itu. Ya, nampaknya kita lihat saja ke depan, ya. Pantauan Tribun News.com di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kericuhan bermula ketika sejumlah anggota DPD RI memberikan interupsi menolak perubahan tata tertib. Namun interupsi tersebut tidak direspon oleh Lanyala. Ia malah tetap membacakan perubahan tata tertib DPR RI, bahkan di tengah hal itu mic para senator sempat dimatikan. Beberapa menit berlangsung Lanyala mempersilahkan Flip menyampaikan interupsinya. Philip kemudian mempertanyakan apakah mekanisme pembentukan tata tertib telah sesuai dengan aturan, tata tertib kerja pansus dan hasil kerja pimpinan sebelum pimpinan melanjutkan. Ada pertanyaan saya ditujukan kepada Badan Kehormatan, mohon untuk dijawab. Meski begitu, Lanyala tak langsung menjawab pertanyaan dari interupsi yang disampaikan Philip. Ia justru melanjutkan membacakan laporan dan draft tata tertib tersebut. Bahkan ya tindakan Lanyala kemudian mematikan amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi. Sejumlah senator pun sempat berdiri dan menggeleng-gelengkan kepala kepada Lanyala. Ia terus membacakan laporan dan draft tata tertib. Suasana panas kemudian memuncak ketika Lanyala selesai membacakan laporan dan draft tata tertib dan akan mengesahkan kedua hal tersebut. Sejumlah senator bahkan langsung menghampiri meja Lanyala dan menunjuk Ketua DPR RI, ya DPD RI tersebut agar tidak mengesahkan laporan dan draft tata tertib tersebut. Tak hanya itu, sempat terjadi perebutan ya palu sidang ketika sejumlah senator mewanti-wanti agar Lanyala tidak mengesahkan laporan tata tertib tersebut. Lanyala kemudian siap mengamankan palu sidang tersebut. Ya, ini mempertontonkan gimana begitu kan ya. Ini mempertontonkan apa? Coba bayangkan ya. Dengan hal seperti ini kok masih nuansa-nuansa ada kericuhan apa begitu? Apa yang mau direbutkan ini begitu kan ya? Ya, masyarakat Indonesia hanya tertawa masalah pemimpin-pemimpin kita rebutan jabatan di situ begitu kan. Rebutan kekuasaan di situ begitu. Ya, ini kan masalah hal yang sepele begitu kan. Masalah mekanisme saja. Kok masih rebutan seperti itu begitu. Ya, menurut saya pribadi bubarkan saja DPD. Ya, sampai sekarang ya masyarakat masih bingung apa pekerjaan mereka dan output mereka ke masyarakat apa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.